Pancasila 9 Widiwoyo. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang cara kerja sistem ABS atau anti-lock brake system dengan menunjukkan simulasinya dengan alat yang ada di samping saya ini. Nama alatnya adalah simulator anti-lock brake system. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau di sistem ABS itu sama dengan pada sistem EVI. Kalau di sistem EVI itu ada ECU, ada sensor, dan ada aktuatornya. Nah, kalau di sistem ABS itu juga sama, ada sensornya, terus ada aktuatornya, dan ada ECU ABS-nya. Nah, di sini nanti alat yang ada di samping saya itu simulator ABS. Ini nanti bisa dipakai untuk mensimulasikan cara kerja yang ada pada sistem ABS. Jadi ABS itu bekerjanya kapan dan bagaimana itu nanti kita akan saya akan jelaskan di alat ini. Nah, adapun komponen-komponen dari sistem ABS yang pertama itu adalah sensor ABS-nya. Itu letaknya biasanya ada di bagian dalam di sistem sensornya itu dipindah di sini, dan ini kita ibaratkan sebagai rodanya. Jadi pada saat rodanya berputar, ini nanti sensornya akan mendeteksi putaran dari roda tersebut berapa RPM. Nah, kemudian yang ada di sini ini namanya katup ABS. Jadi untuk mengatur buka tutupnya katup ABS-nya, dan yang ada di bawahnya ini ada motor ABS, dan yang ada di belakangnya ini nanti ini namanya adalah modul ABS yang berfungsi mengatur kapan waktu katup ini terbuka, kapan waktunya tertutup. Jadi dari namanya anti-lock brake system itu kita mengetahui bahwa anti-lock, anti mengunci. Jadi bagaimana suatu kendaraan itu bisa berhenti dengan sempurna atau tidak, istilahnya kalau orang Jawa bilang tidak ngepot-ngepot, itu pakainya sistem ABS. Jadi salah satu roda itu nanti tidak terkunci. Jadi apabila salah satu roda sistem pengeremannya itu terkunci, maka dari sistem ABS-nya akan membuka kembali atau tidak sampai terkunci, sehingga berhentinya roda antara roda 1, 2, 3, dan 4 itu akan bersama-sama dan tidak secara mendadak, sehingga berhentinya kendaraan itu bisa diatur dengan gampang. Jadi tidak pakai ngepot-ngepot lagi. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Kemudian nanti kita langsung saja ke alatnya. Ya, mari. Ini master silindernya. Kemudian ini katup ABS-nya. Di sini motor ABS. Kemudian yang ada di sini modul ABS atau ECU-nya. Nah, biasanya sensor ABS itu letaknya ada di bagian sini, di bawah ini. Jadi biasanya letaknya ada di sini. Nah, ini nanti akan kita pindah ke ini. Jadi sensornya kita pindah di sini, dan ini kita ibaratkan dengan rodanya. Jadi pada saat roda berputar, sensornya akan mendeteksi kemudian mengirimkan ke modulnya. Itu ya. Kemudian yang di sini ini speed control, dan di sini ada sensor tekanannya. Sudah, kita coba. Nah, ini kita nyalakan dulu. Alon-alon. Jadi ini kita ibaratkan rodanya. Ini berputar 1, ini depan, ini belakang. Nah, ini pada saat kendaraan melaju, nanti kita tiba-tiba injak pedal rem.
kita injak pedal rem, indikator lampu di ABS-nya tidak menyala. Nah, nanti pada saat kita injak pedal rem itu salah satu roda ada yang terkunci atau putarannya tidak sama. Kita buat tidak sama dulu. Nah, ini putaran kedua roda ini tidak sama. Nah, kita injak pedal remnya. Nah, itu lampu indikatornya menyala. Nah, kalau lampu indikatornya menyala, otomatis itu akan katup yang ada di sini akan membuka sehingga tekanannya akan berkurang, sehingga nanti keempat linknya jadi sama. Coba kita ganti lagi yang dibuat cepat yang lain. Oke, betul. Coba kita pakai satu yang pelan. Nah, ini kita pakai satu yang pelan. Kita coba. Nah, itu lampu indikatornya menyala, sedangkan yang lain yang putarannya cepat itu lampu indikatornya tidak menyala. Ya, jadi demikian tadi ini sedikit simulasi yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman untuk kita semua bahwasanya prinsip kerja sistem ABS itu adalah mencegah dan menambah sistem keamanan pada suatu kendaraan, terutama di bagian sistem pengereman. Nah, jadi pada saat kita mengerem mendadak itu mobilnya masih tetap bisa kita kondisikan atau kita kendalikan dengan baik. Tidak nanti tiba-tiba kita rem mendadak, kalau bukan sistem rem ABS nanti akan terbalik atau terjadi keolengan pada kendaraan yang kita kendarai. Nah, itu tadi yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada kritik dan saran, kita bisa lakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.